Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten Filsafat 101. Dan sekarang saya sudah kedatangan Al-Ustadz Al-Kustan Al-Firdaus. Terima kasih Al-Ustadz. Terima kasih. Iya kan, jadi Bung Ari. gimana Al-Ustadz? Melbourne, Australia, pasti ikut studi tour Anda ya? Iya. Itu untuk menjadi master Master of Arts in Ethics. Makanya gue memanggil beliau dengan panggilan Al-Ustadz, karena gue lihat di antara penonton Total Politik udah mulai juga, mana Al-Ustadz, Al-Kustan mana nih, kan? Ya kan? Dan hari ini kita sudah kedatangan beliau lagi. Dan gimana Ustadz kabarnya? Baik. Sehat ya? Sudah menerima saya menjadi anak kos. Iya, kalau anak kos gue tuh enak kan, bayarnya pakai konten aja. Berurusanlah dengan hari pusat. Nggak perlu bayar-bayar, nggak perlu. Udah bayar pakai konten, pokoknya ngoceh di Total Politik tiap minggu, tiap nginep sekali konten gitu kan, enak banget kan. Oke Al-Ustadz, karena Al-Ustadz Al-Kustan ini kan sebuah profesi gitu ya. Guru itu kan sebuah profesi, pejabat publik sebuah profesi. Kalau aturan kan sudah beres semua. Ya, ada aturan, nanti bawa ke ranah hukum, gimana putusan pengadilan, hakim, semuanya udah beres. Ya kan? Nggak ranah kita lagi berdebat. Gitu. Iya. Tapi yang selalu dibicarakan, yang selalu menjadi sebuah isu krusial adalah ini etis nggak? Anda tidak beretika, Anda tidak punya etika publik gitu misalnya. Nah kata-kata itu yang suka muncul, yang sering muncul, dan itu yang kerap kali menjadi sebuah masalah gitu. Nah bagaimana sebenarnya orang yang tidak beretika dan tidak bermoral itu di Indonesia udah nggak ketahuan juga bedanya apa? Pejabat ini tidak bermoral sama pejabat ini tidak beretika gitu misalnya. Itu kita nggak tahu gitu. Nah mohonlah Al-Ustadz memberikan pencerahan kepada publik, kepada masyarakat Total Politik, warga sadar ini biar semakin sadar ke depan. Silakan Al-Ustadz. Ya, makasih. Berbagi pengetahuan aja sih. Ethics itu sebenarnya urusan justifikasi. Soal justifikasi. Makanya orang berdebat. Di satu sisi misalnya masyarakat mengklaim Anda tidak etis karena masyarakat tumbuh besar dengan tidak membedakan antara etika dengan etiket. Ya itu nggak masalah, itu juga bukan berarti salah. Ada alasan cukup panjang untuk itu. Itu kita kesampingkan dulu. Di sisi lain, orang belajar etik di kampus hanya belajar etika dalam perspektif Eropa. Yang secara umum Barat, yang secara umum kebagi tiga. Ada tradisi virtue ethics, etika kebajikan atau keutamaan yang merujuk kalau di Yunani pada Aristoteles. Kalau di China itu merujuk pada Confucius. Aristoteles bilang dalam bukunya Etika Nicomacheus itu nama anaknya Aristoteles. Nicomachean Ethics itu ada seperangkat, ya ada orang bisa melatih dirinya, membiasakan dirinya untuk menjadi etis. Kalau dalam bahasa Arab, Profesor Quraisyah menjelaskannya sebagai takhalluk, membiasakan diri untuk etis. Nah, bagi Aristoteles ada virtue, ada kebajikan yang paling utama itu eudaimonia. Eudaimonia itu artinya kebahagiaan yang mendewasakan. Bisa nggak Anda ulang lagi? Eudaimonia itu adalah kebahagiaan yang mendewasakan. Jadi orang boleh bahagia, tapi kalau itu mendewasakan. Contohnya misalnya kalau habis ini kita pergi ke klub malam, pesta-pesta, itu tidak mendewasakan gitu. Nah, di sisi bukannya itu tempat khusus bagi orang dewasa? Orang yang ingin menjadi dewasa gitu. Orang yang menjadi dewasa gitu. Iya kan, khusus dengan dewasa caranya kan? sendiri Iya. Nah, Confucius bilang bukan itu. Bagi Confucius yang paling utama, yang paling bajik adalah harmoni. Ada harmoni dalam keluarga, ada harmoni dalam masyarakat, ada harmoni dalam tata ruang atau feng shui atau geomancy. Oh, itu memang ada filosofinya ya berarti? Ada.
Enggak klinik ya itu? Enggak. Kayak misalnya orang beli rumah jangan menghadap ke barat karena panas kalau di Indonesia. Nah, jadi energinya kurang positif semisal. Nah, itu harmoni itu tidak hanya dalam keluarga, masyarakat, tapi juga tata ruang. Kalau di masyarakat misalnya Pak Ahok sering ngomong dulu atau pernah ngomong orang miskin jangan lawan orang kaya jangan lawan penguasa. Itu untuk demi harmoni dalam masyarakat. Kalau dalam keluarga ya menghormati orang tua, kakak, laki-laki maupun perempuan. Nah, itu tradisi virtue ethics di Eropa dan di Asia. Yang kedua, ada orang namanya Immanuel Kant, filosof Jerman, yang dikenal teorinya itu deontologi ethics atau etika kewajiban. Ya. Jadi apa yang etis itu adalah apa yang wajib. Nah, Kant misalnya membedakan antara imperatif kategoris atau kewajiban kategoris, itu seperangkat kewajiban yang dalam kondisi apapun kita nggak boleh melanggar. Jangan bunuh, jangan mencuri, jangan menginginkan apa yang diinginkan dimiliki orang lain. 9 perintah Tuhan itu 10 perintah Tuhan. Lu muslim apa bukan? Kok 9? Iya. 10. Nah, terus kalau ada lagi imperatif hipotetis, yaitu seperangkat kewajiban yang bersyarat. Itu di luar 10 perintah Tuhan. Nah, jadi kita bisa dalam tanda petik negosiasi di situ. Tradisi yang ketiga adalah utilitarianisme. Nah, ini yang paling banyak disalahpahami orang, bahkan mahasiswa yang belajar filsafat di Indonesia menyalahpahami utilitarianisme hanya sebatas pada egoisme. Karena hanya belajar pada Jeremy Bentham yang menemukan satu pamflet atau brosur tulisannya The Greatest Possible of the Greatest Numbers, seolah-olah itu dianggap sebagai prinsip satu-satunya utilitarianisme. Prinsip ini kemudian dikritisi oleh Profesor Henry Sidgwick dari University of Cambridge yang bilang dia merevisi itu menjadi the greatest possible happiness for the greatest possible numbers. Ada kata possible. Karena kita nggak boleh tergelincir pada egoisme dan mayoritarianisme. Nah, jadi kebahagiaan seorang Ariputra tidak lebih penting daripada kebahagiaan seorang Kustan, dan sebaliknya, kebahagiaan Kustan tidak lebih penting daripada kebahagiaan seorang Ariputra. Nah, bagi Sidgwick, yang paling penting adalah kita menggapai atau mengupayakan kebahagiaan universal. Satu kebahagiaan itu universal kalau memenuhi 2 tolok ukur. Ada virtue, ada duties atau kewajiban. Sehingga Sidgwick ingin menginkorporasikan 3 teori yang terpisah tadi di barat. Nah, dalam kondisi tertentu, gua harus mengorbankan egoisme gua demi kebahagiaan universal bagi orang banyak. Gitu kira-kira Ustadz Ari. Iya, misalnya ini ya, tidak membiarkan lu memakai masker gitu misalnya. Ya, untuk supaya di tempat umum orang lain terjaga juga dari penularan virus misalnya, yang sekuat apapun aturannya, tapi kalau lu nggak berpikir dengan cara utilitarian gitu ya, itu nggak akan lo lakukan juga gitu kan. Buktinya masih banyak orang yang nggak pakai masker sampai hari ini. Itu egoisme. Itu egoisme. Nah, Sidgwick bilang egoisme itu bukan utilitarianisme, dan utilitarianisme itu juga bukan intuisionisme. Intuisionisme itu adalah Ari dan Kustan sepakat pada beberapa hal soal apa yang baik gitu. Nah, itu bukan utilitarianisme gitu. Intuisionisme itu bisa jadi orang percaya pada 10 perintah Tuhan kemudian menganggap itu sebagai imperatif kategoris yang nggak bisa ditawar. Padahal misalnya dalam agama kayak Islam, dalam salah satu ayat di surah Al-An'am dibilang kamu jangan membunuh kecuali kamu punya alasan yang adil. Nah, itu adalah justifikasinya, Rik. Itu kenapa orang berdebat soal apa yang baik dan apa yang buruk, karena soal justifikasi. Yang paling bahaya tuh dalihnya. Apakah dalih lu nggak adil? Apakah dalih lu adil atau enggak untuk melakukan itu gitu misalnya, ya kan? Apakah misalnya lu memperkosa karena perempuannya berpakaian minim gitu? Tidak senonoh. Iya. Apakah itu adil gitu kan? Ya kan? Iya kan? Jangan-jangan memang pikirannya yang ngeres. Iya, misalnya kan masalahnya ada di otak lu kan, ya kan? Kalau gua kalau itu benar. Udah banyak yang gue perkosa di Bali itu, di pinggir pantai gitu misalnya gitu. Tapi kan gue nggak pernah perkosa orang gitu. Kan ya jadi kan ya ini bukan itu juga. Dalih lu nggak adil. Nah, yang paling bahaya menurut gue dalih ini. Karena lu bisa aja menggunakan dalih yang tidak adil sehingga lu bisa melakukan apapun yang
lebih mengedepan yang berbasiskan egoisme ketimbang dengan kebahagiaan orang lain atau kebahagiaan diri lu sendiri gitu. Ya, nah misalnya yang baru-baru terjadi itu soal hak hewan yang banyak terjadi kemarin di Aceh, dan bahkan kekerasan terhadap hewan itu dilakukan oleh aparat negara, yang mana dalam undang-undang kita udah, setahu gue paling nggak ada 6 regulasi yang mengatur bagaimana melindungi hak hewan, ya kan? Dan tapi ini justru dilakukan oleh aparat negara sendiri gitu ya, tindakan yang zalim yang zolim itu, dan yang membuat kebahagiaannya jauh lebih penting daripada kebahagiaan hewan, ya kan? Dan itu menggunakan dalih-dalih yang mana itu juga sangat belum tentu bisa diterima gitu. Ya kalau misalnya dalihnya agama gitu kan, kalau kayak gue di Islam rahmatan lil alamin, ya berarti hewan itu juga bagian dari alam kan? Iya betul. Iya kan? Ya jadi mereka harus mendapatkan rahmat juga. Ini sepengetahuan gue yang tidak terlalu islami seperti Al Ustadz yang mengajar di sebuah kampus Islam terbesar di Indonesia, insya Allah sebentar lagi. Ya. Nah itu kan salah satu penyebabnya adalah apa yang dibilang oleh Profesor Peter Singer sebagai speciesism. Ya, speciesism. Bahwa manusia mendiskriminasi binatang hanya karena merasa spesies Homo sapiens itu lebih unggul karena bisa berpikir. Nah buat utilitarian lain seperti John Stuart Mill, kita nggak bisa nganggap binatang kayak gitu, karena binatang bisa menderita gitu. Pertanyaannya bukan binatang bisa berpikir atau enggak, tapi bisa menderita apa enggak. Kalau dia bisa menderita, maka dia jadi subjek ethics. Nah, John Stuart Mill itulah yang kemudian meletakkan fondasi bagi utilitarianisme di Barat untuk menghormati binatang. Nah, Peter Singer kemudian mengembangkan itu. Walaupun di sisi lain misalnya Islam misalnya juga punya dalam tanda petik akhlak terhadap binatang ketika disembelih, bisa mungkin jangan menderita dan seterusnya. Betul. Nah, kalau Profesor Peter Singer kan agendanya kan vegetarianisme. Gitu. Kalau Islam kan masih membolehkan kita makan daging kayak gitu. Nah, tadi balik lagi misalnya tidak lepas dari mispersepsi orang terhadap status haram terhadap anjing misal. Kata haram itu kan artinya bukan hanya negatif, bisa positif juga. Kayak misalnya ada Masjidil Haram, itu kan makna haram yang berbeda dengan yang dilekatkan pada anjing. Iya, benar itu juga pertanyaan gua tuh. Tanah haram kan? Iya, itu kan artinya suci kan. Nah, orang tua gua misalnya pelihara anjing, gitu, karena ada kebutuhan untuk mengusir binatang tertentu, binatang melata. Dan di kampung halaman kita yang konon muslimnya kafah itu gitu. Banyak orang memanfaatkan anjing untuk berburu dan seterusnya. Dan sebentar lagi kampung saya akan sangat berbahagia, Pak Ustaz. Kenapa? Karena ada kunjungan dari Presiden Idaman Umat. Siapa? Recep Tayyip Erdogan. Oh iya, ke Bukit Tinggi. Enggak, ke Indonesia sebentar Indonesia. lagi. Luar biasa. Luar biasa. Presiden Umat. Jadi partai Anda yang itu? Enggak. Orang kampung saya. Dan partai Anda yang mendukung Erdogan juga. Iya. Orang pilpresnya di Turki nggak bisa dukung juga kan di sini. Kan ada partai di sini yang mengidolakan saya. Yang idola aja gitu, tapi kan nggak bisa dukung. Kan nggak boleh, ya kan? Ya lanjutkan, Ustaz. Nah, jadi itu mispersepsi soal binatang-binatang seperti anjing gitu. Padahal kan mereka juga ada cerita-cerita bahwa anjingnya Sahibul Kahfi yang tidur ratusan tahun aja bisa masuk surga gitu. Nah, ini mispersepsi yang tidak lepas dari ketidaktahuan orang terhadap status binatang seperti anjing gitu. Itu ada manfaatnya dan kita nggak bisa ekstrim juga kemudian main gebuk dan seterusnya gitu. Ya, yang bermasalah kan ketika anjing itu menjilat muslim, itu pun masih bisa dibasuh dengan tanah sekian kali gitu, 7 kali campur air. Jadi ya nggak perlu juga menyakiti dia dengan menggebuk sampai cacat semisal, nggak perlu juga gitu. Kan ciptaan Tuhan juga. Iya, orang yang di Australia yang ateis saja bisa berlaku sangat baik pada binatang, kok kita yang mengaku religius justru zalim pada binatang. Ini kan kontradiksi yang salah, bukan kontradiksi yang benar. Gitu.
konteks yang salah. Justru karena saya beragama ini makanya saya zolim sih. Enggak kayak gitu kan. Nggak kayak gitu. Iya nggak kayak gitu. Justru orang untuk menghindari kezoliman Iya. beragama ini kan Iya, gitu kan. iya. Betul. Iya. Jadi gue agak tercerahkan nih hari ini nih rasanya nih Gue juga awal-awal tercerahkan. cahaya di belakang gue gitu kan. Nah, oke, Al-Ustadz. Jadi dalihnya ya seperti perintah Tuhan tadi, membunuh pun atas alasan yang adil gitu. Iya. Nah, kalau jilat-jilat anjing ya memang najis. Iya. Tapi paling nggak bisa dibersihin pakai pasir kan, udah selesai juga ya, pakai tanah kan, udah selesai juga urusan Iya, kan. nggak harus dibunuh. Iya, iya harus betul. Nah, di sisi lain, selain 3 teori etika di Barat itu kan masyarakat kita itu kan terpengaruh pada misalnya ajaran agama Islam yang tidak membedakan antara etika dengan etiket. Etiket dalam hal ini adab itu dianggap sebagai penanda kita itu punya akhlak apa enggak. Makanya misalnya kita memberikan satu barang dengan tangan kanan, itu adab dan itu menunjukkan akhlak. Seolah-olah etiket menunjukkan etika. Etika. Nah itu nggak salah juga karena punya basis teoritik juga. Karena di dalam filsafat Islam akhlak itu bukan cuma soal tindakan yang baik, tapi juga soal kolbu yang baik dan pikiran yang baik gitu. Nah, jagalah hati. Betul tidak? Betul. Ya kan? Betul. Itu susah tuh jaga hati. Iya, susah. Apalagi kalau hati lu ada yang nyolong. Iya, gimana tuh maksudnya? Iya, jaganya gimana? Hati lu cuma satu kan? Iya. Katanya bisa diambil 2, 3, 4. Membaginya gimana? Ya kalau kalau dicolong satu ya gua iniin aja, gua ikhlasin aja, ntar cuy kan ada yang colong lagi pasti. Emang cocok lu jadi bapak kos ya? Iya, karena banyak kan nanti gua prinsip gua kuat gua pegang. Nah, tapi banyak prinsip. Nah, balik ke yang tadi supaya nggak gagal fokus. Kalau lu nyebutnya dalih, gue nyebutnya justifikasi. Yeah. Ketika bertarung dalih atau justifikasi yang pakai teori Barat dengan teori Islam misalnya atau Timur deh, mana yang mau dimenangkan? Ya tentu kuat-kuatan argumen kan. Tapi kita juga nggak bisa tutup mata bahwa jangan mentang-mentang lu belajar etika di kampus terus lu nganggep etika sama etiket 100% harus dipisahkan. Nggak bijaksana juga ya. gitu. Nah kemarin itu juga sempat nih baru-baru ini nih Bu Risma marah-marah di mana-mana kan, viral di TikTok kan. Ya, ini gara-gara TikTok ini nih Bu Risma marah-marah ini gampang banget dipahami oleh orang-orang manusia-manusia TikTok ini kan. Nah sebagai pejabat publik, ya, apakah tindakan marah-marah ini bisa dibilang tidak beretika atau tidak? Ini masalah etiket aja atau gimana sih menurut lo? Ya kalau orang jadi pejabat publik kan ya ditanya aja. Maksud gue gini, marah itu kan hak kita juga jadi warga negara gitu ya. Masa setelah jadi pejabat publik hak kita jadi hilang gitu loh, maksud gue kayak gitu. Iya, dengan hormat Bu Risma perlu baca lagi apa yang dibilang oleh Haji Agus Salim bahwa Leiden is Lich dan memimpin adalah menderita gitu. Kalau nggak siap menderita ya jangan jadi pejabat publik gitu. Nah marah-marah itu kan sebenarnya ada penderitaan di dalam dirinya yang kemudian dia luapkan dengan emosi misalnya. Ini terlepas dari taktik politik lah, lepas dari itu katanya. Kadrun Anda langsung gitu bukan netizen kan cepat kan. Bukan celeng ya? Bukan, itu baru celeng sama banteng kan. Bukan celeng ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya marah-marah, pejabat publik kan seharusnya sudah siap dengan penderitaan dan seharusnya nggak perlu marah-marah gitu. Kalau kemudian menggunakan kemarahan sebagai taktik politik ya orang akan sadar dengan sendirinya bahwa taktik itu nggak akan efektif juga. Gue nggak nganggap itu sebagai hak ya, karena pada dasarnya jadi pejabat publik, jadi pemimpin itu harus siap menderita. Leiden is Lich dan karena dia jadi pelayan. Nah, kalaupun memang mau marah ya jangan di depan kamera, jangan di depan publik gitu. Ungkapkan di dalam ruang tertutup gitu. Sehingga akhlak beliau tetap terjaga, adabnya tetap terjaga. Dan masih bisa tetap marah-marah gitu ya.
di ruang tertutup. Iya, di ruang tertutup, marahnya juga nggak hilang kan? Nggak hilang juga. Iya kan, dapat semua kan? Iya, Iya. Jadi paling nggak jadi konsumsi Nah, publik lah. ketika menjadi pemimpin, ya utilitarianisme itu menjadi penting ya. Maksud gua memberikan menghitung keputusan yang membahagiakan seoptimal apapun gitu, membahagiakan. Ya maksudnya gua bahagia, lu bahagia, semua harus bahagia. Betul. Gitu. Karena keunggulan utilitarianisme ketimbang virtue ethics dan deontologi ethics adalah dia punya instrumen yang disebut sebagai cost and benefit analysis. Analisis manfaat dan risiko. Kalau memang timnya Bu Risma menganggap bahwa marah-marah itu manfaatnya lebih besar daripada risiko, ya coba dianalisis ulang gitu. Apa betul begitu? Jangan-jangan itu cuma pantas misalnya untuk ya dengan hormat misalnya konsumsi warga kota Surabaya. Tapi sebagai mensos ya belum tentu juga karena setting kebudayaan masyarakat di Surabaya atau bahkan di Jawa Timur berbeda dengan Jawa Tengah, dengan Jogja, bahkan di Jawa Timur satu sama lain pun beda juga. Beda juga, misalnya tapal kuda dengan Mataraman itu beda juga setting kebudayaannya. Preferensi politiknya juga berbeda. Jadi analisis manfaat dan risiko ini sebenarnya yang harus dipahami betul oleh siapapun pejabat publik yang mau menggunakan dalam tanda petik trik seperti marah-marah. Kalau gorong-gorong kan udah nggak bisa dipakai lagi. Udah ada hakinya. Pencitraan kan juga begitu. Udah ada hakinya. Udah ada hakinya. Iya. Copyright-nya ada. Nggak bisa ditiru. Iya. Tapi nggak tahu nih posisi Gubernur Jakarta masih bisa dimanfaatkan dengan cara yang sama untuk Pak Anies juga marah-marah kemarin kan? Oh iya. Iya, dia datang ke kantor. Ini kenapa segini nih di sini? Beliau bukannya orang yang sangat sabar. Iya, marah-marah juga kemarin. Tapi marahnya sabar. Marahnya sabar dan sopan gitu. Layaknya seorang kanda yang baik ya. Iya. Anies Rashid Baswedan. Kalau Bu Risma bukan Yunda ya. Bukan. Hanya marah-marah. Iya. Kalau Yunda gak marah-marah. Gak marah-marah kalau Yunda. Yunda gak marah-marah. Seperti kanda gitu. Ya, untuk malam ini kita cukupkan sejenak segitu dulu. Al Ustadz, tenggelamlah kanda-kanda. Tenggelamlah Yunda. Ini agak lokal nih omongan gue nih. Oke. Semoga kita semua memetik hikmah dari pembicaraan hari ini. Terus terang gue nggak akan simpulkan karena Anda semua sudah pintar-pintar. Jadi nggak ada gunanya juga disimpulkan. Hikmah kita dapatkan gitu karena kebenaran itu adalah milik Allah. Semoga semuanya menjadi daging ya. Semuanya daging. Ini kan sebenarnya kita dengan suasana agak religius ini supaya cari ini aja disclaimer dan backingan. Kalau ada labeling. Ini acara agama loh ini. Nggak pakai peci. Gitu. Iya kan bahaya juga kan kita kalau kebablasan kita lanjutin 5 menit lagi dituduh ateis kita di bentar lagi kan. Mending kita akhiri di sini. Mending dituduh ateis atau tidak etis? Ya mana ya tergantung sih. Anda survei di mana? Kalau survei di pendukung 02 mungkin tidak ateis lebih bahaya. Gitu. Tergantung. Dimensinya di mana. Oke. Akhir kata wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Filsafat 101 berikutnya. Dah. Bye.